bagiku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali berjumpa dan belajar kebenaran firman Tuhan bersama. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk belajar, kami siap dibentuk, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama merenungkan sebuah tema, yakni persahabatan yang sehat. Persahabatan yang sehat. Dan nas Alkitab terambil dari Amsal pasal 27, Amsal pasal 27 ayat yang ke-17 tertulis demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ada seorang pemudi yang pada suatu hari dia sedang menangis setelah menerima sebuah teguran kritik yang tajam dari sahabatnya. Dia berkata demikian, "Perkataan teman saya sungguh menyakitkan. Sembari berusaha tidur, saya berjuang untuk berhenti memikirkan komentar-komentar pedasnya tentang ketegasan sikap saya. Di atas tempat tidur itu, saya meminta hikmat dan ketenangan dari Allah. Beberapa minggu kemudian, karena masih terusik oleh masalah itu, saya pun berdoa. Aku terluka ya Tuhan, tetapi tunjukkan padaku apa yang perlu kuubah. Tunjukkanlah padaku apa yang benar dari pendapatnya." Pemudi itu pun kemudian melanjutkan tulisannya dengan berkata begini, "Teman saya telah bertindak bagaikan kertas amplas dari Allah dalam hidup saya. Perasaan saya telah digosok dengan keras, tetapi saya tahu bahwa cara saya merespon akan menentukan apakah karakter saya mau dibentuk atau tidak. Saya pun memilih untuk berserah pada proses pelembutan itu. Dengan mengakui keangkuhan dan kekerasan hati saya. Saya tahu bahwa sifat-sifat diri saya yang keras itu tidak memuliakan Tuhan." Bapak dan para siswa yang dikasihi Tuhan, apa yang dirasakan oleh pemudi itu seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima kata-kata yang pahit, baik itu kritik, teguran, nasihat dari sahabat-sahabat kita, dari orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, kita kemudian terluka karena kata-kata itu. Seakan-akan hidup kita itu dipenuhi dengan sebuah tuntutan yang ditujukan kepada sahabat agar mereka hanya mengucapkan kata-kata yang manis, bukan kata-kata yang pahit. Kita senang mendengar pujian, mendengar penghiburan, mendengar kata-kata yang baik dari sahabat kita. Kita senang ketika mereka berkata, kamu cantik, kamu baik, kamu pandai, kamu murah hati. Tetapi kita tidak senang ketika mendengar kata-kata yang pahit. Baik itu berupa teguran, nasihat, ataupun kritik yang ditujukan kepada kita. Kita tidak suka ketika sahabat kita berkata, rasanya kamu ada kekurangan. Kenapa kamu bersikap seperti itu? Kenapa kamu berkata seperti itu? Dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang kita menilai sahabat kita berdasarkan apa yang mereka ucapkan. Kita menilai sahabat kita baik kalau dia mengucapkan kata-kata yang manis. Dan kita mengatakan bahwa sahabat kita jahat ketika mereka mengucapkan kata-kata yang pahit.
Tidak jarang kita pun memilih sahabat kita berdasarkan apa yang mereka ucapkan. Kita bersahabat dengan orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang manis, dan kita tidak mau bersahabat dengan orang-orang yang suka mengucapkan kata-kata yang tajam, kata-kata yang pedas, kata-kata yang membuat hati kita terasa sakit. Nah, kalau kita dalam situasi seperti itu, maka kita perlu bersama membaca merenungkan Amsal 27 ayat yang ke-17 ini. Dalam Amsal 27 ayat yang ke-17, Salomo berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak, dalam kitab Amsal, Salomo memberikan begitu banyak nasihat tentang bagaimana kita harus membangun relasi dengan sesama kita. Baik relasi orang tua dan anak, relasi di tengah masyarakat, dan relasi-relasi persahabatan. Dan di dalam Amsal 27 yang ke-17, Salomo berkata bahwa dalam relasi-relasi yang ada dalam kehidupanmu, ingatlah bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Apa yang dimaksud oleh Salomo? Salomo ingin mengatakan bahwa dalam relasi antar sesama manusia, tidak jarang akan ada benturan, tidak jarang ada situasi-situasi yang terasa menyakitkan. Nah, ketika kita berada dalam situasi begitu, Salomo ingin mengatakan bahwa lihatlah situasi itu dalam perspektif yang baru. Bahwa melalui situasi itu kita sedang dibentuk oleh Allah agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam persahabatan kita, termasuk juga bicara kata-kata yang diucapkan oleh sahabat kita, maka kita perlu belajar untuk memandang kata-kata yang tajam dari sahabat kita, itu seperti besi yang dapat menajamkan hidup kita. Atau dalam analogi tadi yang di depan, seperti amplas yang membuat hidup kita akan menjadi lebih baik, yang membuat hidup kita menjadi lebih halus, lebih lembut, lebih seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Meski saya menyadari bahwa kata-kata yang tajam itu sering terasa tidak menyenangkan untuk didengarkan. Bahkan kata-kata itu bisa melukai hati kita. Mungkin analoginya seperti obat. Obat itu terasa pahit. Kita meminumnya ketika kita sakit. Dan ketika kita meminumnya, maka obat itu akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan membawa kita menjadi lebih baik. Demikian pula setiap kata-kata yang tajam yang ditujukan kepada kita, itu biasa ditujukan karena kita punya kelemahan, karena kita punya kekurangan, karena ada sesuatu dari kehidupan kita yang harus diperbaiki, yang harus dibentuk, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Sehingga kata-kata itu ditujukan kepada kita dengan tujuan agar kita menjadi lebih baik. Dan ketika kita memperhatikan, bahkan menerapkan kata-kata nasihat itu, maka tentu kita akan menjadi lebih baik. Jadi setiap kata-kata yang pahit itu, kata-kata yang tajam itu, kalau kita memperhatikan, kalau kita merenungkannya, itu akan membawa kebaikan bagi kita. Nah, beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan dari kata-kata yang tajam itu. Yang pertama, bukan tidak mungkin kata-kata itu akan mencelikkan mata kita yang sedang dibutakan oleh berbagai tawaran dunia. Kata-kata itu mungkin mengingatkan kita bahwa kita sedang menyimpang dari jalan Tuhan. Tentunya dengan harapan agar kita tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Agar kita berbalik kepada Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kata-kata yang tajam menjadi pengingat bagi kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Bukan tidak mungkin kata-kata itu pun akan menghindarkan kita dari keputusan-keputusan yang salah yang kita akan sesali di kemudian hari. Dan justru kata-kata itu juga menolong kita seperti cermin yang menolong kita untuk melihat kekurangan pada diri kita. Kata-kata itu bisa menolong kita untuk melihat keburukan-keburukan di dalam diri kita dan memotivasi kita untuk memperbaiki diri. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus.
dan dapat memancarkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Jadi meski terasa tidak menyenangkan, meski terasa pahit untuk didengarkan, bahkan mungkin kita terluka, mungkin kita juga tersinggung oleh kata-kata itu, tetapi kalau kita renungkan dengan baik, bukankah justru kata-kata itu akan membawa kebaikan bagi hidup kita? Karena itu, ketika sahabat kita memberikan masukan, teguran, kritik, nasihat bagi kita, perhatikanlah. Ya, Bapak, Ibu, dan para siswa, nasihat yang diberikan oleh Salomo, kalau kita terapkan dalam kehidupan persahabatan, secara personal sebetulnya nasihat ini mau mendorong kita untuk mencari sahabat yang baik, untuk membangun persahabatan yang sehat. Yang artinya, jangan hanya mencari sahabat yang suka mengucapkan kata-kata yang manis demi menyenangkan hati kita. Tetapi carilah sahabat yang siap mengucapkan kata-kata yang pahit tetapi demi kebaikan kita karena mereka mengasihi kita. Penting bagi kita untuk mencari sahabat yang bukan sekedar siap memuji tetapi siap mengingatkan kita. Bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat-kalimat penghiburan tetapi juga mengingatkan kita untuk kembali kepada jalan Tuhan. Penting supaya kita bisa ada seorang yang bisa menjaga kita untuk tetap lurus, hidup dalam kebenaran, melangkah di dalam jalan Tuhan. Tetapi tentunya juga dalam persahabatan itu ketika sahabat kita mengucapkan kata-kata pahit tentu harus dipilih-dipilah ya. Melihat secara objektif. Karena kadangkala mungkin penilaian mereka pun juga salah. Nah, kita perlu mengkoreksinya. Sehingga akhirnya relasi saling menumbuhkan itu terbangun. Relasi yang sehat itu pun terbangun dalam kehidupan relasi kita dengan sahabat kita. Di sisi lain, kita perlu menjadi sahabat yang baik, yang bukan sekedar mengucapkan kata-kata yang pahit. Tidak selalu ya kata-kata yang pahit itu membangun. Tetapi yang Tuhan mau dorong kita adalah jadilah sahabat yang baik, yang bisa mengucapkan kata-kata yang pahit, tetapi dengan cara yang baik. Bukan dengan mempermalukan, bukan dengan menyerang, bukan dengan tujuan melukai. Tapi gunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang bisa mereka terima dan akhirnya membangun hidup mereka. Karena ketika kita punya niat baik, tetapi dengan kata-kata yang tidak baik, dengan cara yang tidak baik justru akan melukai. Menimbulkan penolakan, menimbulkan resistensi, mereka akan mengabaikan niat baik kita. Tetapi ketika kita bisa mengungkapkan niat baik kita dengan cara yang baik, maka itu akan menumbuhkan hidup mereka. Belajarlah untuk berbicara dengan baik, dengan sopan, dengan penuh hormat, dengan dilandasi oleh kasih. Maka setiap niat baik kita akan membangun hidup sahabat-sahabat kita. Dan secara komunal, nasihat ini mau mendorong kita menjadi sebuah komunitas yang saling menumbuhkan. Di mana di dalam komunitas itu ada keterbukaan untuk menerima masukan, menerima teguran, menerima nasihat demi kebaikan kita. Karena itu mari kita saling membangun, saling mengasah, saling mempertajam hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus yang dapat memuliakan nama Tuhan. Kata-kata yang manis menyenangkan hati. Tapi kata-kata yang pahit memberi manfaat dalam kehidupan kita. Karena itu jadilah sahabat yang baik. Dan milikilah persahabatan yang sehat, persahabatan yang baik. Dengan orang-orang sekitar kita, khususnya dengan teman-teman kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Yang mengingatkan kami agar kami menjadi sahabat yang terbaik bagi sahabat-sahabat kami, sekaligus juga mensyukuri sahabat-sahabat yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Mungkin mereka mengucapkan kata-kata yang tidak kami inginkan, tetapi ketika mereka mengucapkan dengan kasih, kami tahu itu memberi manfaat bagi hidup kami. Karena itu beri kami kepekaan, berikan kepada kami keterbukaan untuk mau menerima masukan, menerima kritik, menerima teguran dengan penuh kerendahan hati, dan menjadikan itu sebagai bahan untuk membentuk diri
agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan, tolonglah kami semua, bimbinglah kami. Dan biarlah kami pun boleh bertemu dengan orang-orang yang terbaik yang dapat menumbuhkan iman dan membentuk hidup kami. Dan berkati Sekolah Kristen Mitra, biarlah Sekolah Kristen Mitra menjadi sebuah komunitas yang saling menumbuhkan, saling menguatkan, saling membentuk, sehingga kami boleh bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Berkati Bapak Ibu Guru, berkati para siswa. Berkati juga untuk bangsa negara kami, Allah yang turut berkasih karunia, memimpin dan menolong bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, menyerahkan setiap doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, dan Allah sahabat yang terbaik akan memimpin dan menyertai kita semua.